dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun mungkin masih dalam keterbatasan kita beribadah secara online, namun kiranya sukacita dan semangat kita tidak berkurang. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Philip Agus Haryanto STH. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Agus Haryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, pelayanan Bapak, dan keluarga Bapak. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita dukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi oleh ketulusan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, tapi Tuhan melihat motivasi dan ketulusan hati kita ketika kita memberikan persembahan. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari rindu untuk memberikan persembahan, bisa disalurkan melalui yang pertama rekening Bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep. Yang kedua bisa melalui scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online dengan nama aplikasi GBT Ngesrep. Aplikasi bisa di-download di Play Store dan iOS. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu yang pertama kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, yang kedua kantong merah untuk persembahan pembangunan, yang ketiga kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahannya dengan memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja pada setiap hari di jam kerja. Bapak Ibu bisa menggunakan amplop apa saja bebas atau bisa juga menggunakan amplop yang sudah disediakan oleh gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu, mari dampingi putra-putrinya untuk ikut ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids pada setiap hari Minggu jam 7 pagi. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia remaja, mari arahkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah online Teens dan Prateens melalui aplikasi Zoom pada setiap hari Minggu jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Katina di nomor berikut ini.
Dan bagi teman-teman youth service, mari teman-teman yang berjiwa muda, kita sama-sama hadir dalam ibadah youth service yang akan kembali dilaksanakan secara onsite atau tatap muka pada hari Minggu 4 Oktober 2020 jam 5 sore bertempat di ruang ibadah utama GBT KO Ngesrep. Bagi teman-teman yang bisa hadir, mari daftarkan dirinya ke link pendaftaran berikut ini. Selanjutnya ibadah raya minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT KO Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan lewat media online gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, radio kita, Radio Kerokson kembali siaran pada setiap hari Senin sampai Sabtu jam 3 sore sampai jam 10 malam. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendengarkan melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store dengan nama Radio Kerokson. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita dukung radio kita supaya semakin memberkati banyak orang. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan rahmat, damai sejahtera, kasih karunia-Nya melimpah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian pengumuman gereja kita seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita bersama-sama, mari kita arahkan hati kita, arahkan hidup kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati kasih kepada Tuhan. Mari kita penyelamat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Sampai hari ini, sampai pagi hari ini Tuhan, Kau izinkan kami untuk kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Engkau Allah Tuhan yang menciptakan kami, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Tak terselalu pikiran-Mu ya Tuhan, selagi pikiranku tak terukur baca setiamu. Dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tergoyahkan, katakan, haleluya. Mari dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita puji Dia, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selami pikiranmu, hanya untuk baca setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tergoyahkan. Amin. Haleluya. Allah, sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Yesusku. Oh Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, hanya Engkau tetap Allah, Allah dunia semua berguncang.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan dengan iman kita, tak tergoyahkan, tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Kau Allah penyelamat kami ya Tuhan Yesus. Kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengimani Engkau, Kau Allah di hidup kami Tuhan Yesus, penyelamat kami, sumber kekuatan kami, Kau Allah pemilik hidup kami Tuhan Yesus. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa. Hormat akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari naikkan pujian kita, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Dengan penuh sukacita mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita bersukacita, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari di cinta-Mu, bukti cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Haleluya. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh baik,
sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu datang. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat sakitku. Dengan iman katakan kepada Tuhan, haleluya. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari dengan penuh semangat katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh baik, sangat baik, baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia Allah yang dahsyat, Tuhan yang memelihara kita. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kita. Setiap orang yang berkenan kepadanya. Kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan kepada Tuhan, tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganmu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menopang tangan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan Maha tahu dan kita berserah kepadanya. Bahwa kita memiliki iman ketika Tuhan yang memimpin kita, ketika Tuhan ada bersama kita, maka keadaan kita akan menjadi semakin baik di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami. Kekelaman kau besertaku, sekalipun hidup tak menentu, hanya engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
sertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau Tuhan kepastian bagi. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Waktu semuanya serahkan kepada hamba-Nya. Bersama kami, Tuhan yang bersama kami, yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menopang hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami. Dan kami belajar menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan dengan pengurapan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan izinkan pada pagi hari ini saya melayani di tempat ini. Saya tidak pernah bermimpi ya diberi kesempatan untuk melayani di gereja tempat ini Bapak Ibu. Dan yang kedua, terima kasih kami buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang rela ya memberikan waktu kepada saya secara pribadi untuk melayani kebenaran firman. Sekalipun sebenarnya agak tegang Bapak Ibu. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat segenap pengurus dan jemaat di tempat ini yang pada pagi hari ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini. Saya pribadi percaya kita bersama-sama sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Saya yakin dan percaya siapapun yang menyampaikan, ketika disampaikan itu firman, semua punya tujuan untuk membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya Pendeta Agus Haryanto, pelayanan di GBT Curug Sewu, Kabupaten Kendal, dan saya juga salah satu anak rohani dari Bapak Gembala di tempat ini, ya, yang masih seringkali kontak mentor kami, saudara. Ya, puji Tuhan. Itu perkenalan saya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Nuh itu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saya salah, kurang ngetiknya ya. Kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Ayat pokok ini mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan suara yang keras. Ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Hitungan yang ketiga nanti kita akan mulai baca. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini kami sampaikan adalah untuk meyakinkan kepada kita, khususnya yang berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudara, untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa bagaimana Tuhan itu membalas dan memperlakukan secara khusus kehidupan umat Tuhan yang dalam hidupnya itu berhasil menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan kita, untuk memotivasi kita, supaya tujuan satu-satunya hidup kita itu adalah menyenangkan hati Raja kita. Dan saya mengambil sampel yaitu keluarga Bapak Nuh. Kita akan lihat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang sudah Tuhan lakukan kepada keluarga Nuh ini. Saya mencatat dua hal. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Yang pertama yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat kepada keluarga Bapak Nuh adalah Tuhan menyelamatkan mereka dari air bah murka Tuhan. Ini yang pertama yang Tuhan lakukan kepada keluarga Bapak Nuh, menyelamatkan mereka dari air bah murka Tuhan. Dan ini berbicara tentang keselamatan. Itu yang menjadi kebutuhan pertama Tuhan lakukan kepada keluarga Bapak Nuh. Kemudian dalam Kejadian pasal 9 ayatnya ke-11 Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan demikian. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Yang kedua yang Tuhan balas, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat adalah melalui pribadi Nuh. Maka Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah murka Tuhan. Tuhan tidak akan mendatangkan lagi. Jadi melalui satu pribadi ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah
yang pernah terjadi pada zaman Nuh. Jadi hanya karena satu pribadi, maka Tuhan merencanakan tidak ada lagi hukuman model seperti ini. Ini saya katakan satu pribadi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan hidup Nuh itu dimuliakan oleh Tuhan. Saya membayangkan, hanya karena satu orang, maka Tuhan tidak akan mengadakan lagi yang namanya hukuman air bah. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan belajar seperti apa sih kehidupan Bapak Nuh yang luar biasa itu. Seperti apa kehidupan Bapak Nuh sampai Tuhan melalui pribadinya, Tuhan berjanji tidak akan membuat murka seperti itu lagi. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, Bapak Nuh itu ada satu pribadi yang memiliki iman yang unggul, Bapak Ibu. Bapak Nuh itu punya satu iman yang sangat luar biasa dan punya kualitas yang teruji. Di dalam ayat pokok tadi dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang tidak bercela dalam hidupnya. Dan Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah di antara orang-orang sezamannya. Saya mengatakan ini karena Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Nuh itu punya satu iman yang kualitas yang dibuktikan dengan perbuatan yang luar biasa. Saya tidak terpancang kepada kalimat atau kata benar atau kata tidak bercela atau kalimat hidup bergaul dengan Allah. Tetapi saya terpancang dengan satu kalimat dikatakan di antara orang-orang sezamannya. Jadi Nuh itu satu pribadi yang punya kualitas iman yang sangat luar biasa di antara orang-orang sezamannya. Dan iman yang seperti apa sih yang dimiliki oleh Bapak Nuh sehingga Tuhan begitu memperhatikan hidupnya. Yang jelas saya katakan iman itu memang harus disertai dengan bukti. Kalau tidak ada bukti itu kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya bukankah Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman orang Kristen itu memang harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau bahasa Bapak Gembala di tempat ini jangan hanya omong doang kan begitu loh. Jadi iman itu harus terbukti. Kalau nggak terbukti itu bukan iman kepada Yesus. Saya ingin perlihatkan saudara buktinya. Nah dari mana bisa dibuktikan? Bapak Nuh itu imannya luar biasa. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan 12 Kejadian pasal yang ke-6. Ini bukti yang pertama. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 berkata, aku mendapati Nuh itu hidupnya benar, hidupnya tidak bercela, hidupnya bergaul, berelasi dengan Allah begitu luar biasa di antara orang-orang sezamannya. Jadi saya mau katakan, bumi yang sudah rusak, masyarakat yang sudah rusak, masyarakat yang penuh dengan kejahatan, ketika Allah melihat bumi dan Allah mencari pribadi-pribadi yang luar biasa, Tuhan tidak mendapati satupun kecuali
Nuh. Ini bukti Bapak Ibu Saudara, ini saya katakan ini bukti. Bukti bahwa kualitas iman Bapak Nuh itu hebat. Dan di dalam pasal 7 ayat yang pertama juga dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi ketika Tuhan mencari orang yang berkenan di hadapannya, ketika Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapannya di muka bumi yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kehancuran seperti itu, Tuhan tidak mendapati satupun orang kecuali Nuh. Makanya saya menuliskan begitu saudara, Tuhan tidak mendapati satupun orang yang hidupnya benar. Di tengah kehidupan masyarakat yang saat itu rusak, masyarakat yang saat itu tidak benar, masyarakat yang saat itu penuh dengan kekerasan. Tuhan tidak mendapati satupun, kecuali satu orang, yaitu Bapak Nuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat masyarakat sekarang ini bukankah hampir sama dengan yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dan sekarang Tuhan pun sama sedang mencari pribadi-pribadi yang punya kualitas iman seperti Bapak Nuh. Dan masing-masing kita berharap supaya Tuhan mendapati kita satu pribadi yang punya kualitas seperti kehidupan Bapak Nuh. Amin Bapak Ibu. Saya bertanya kepada seorang petani begini, Bapak, bagaimana Bapak bisa membuktikan kalau yang Bapak hasilkan itu punya kualitas yang bagus? Dia menjawab, bukan hanya hasilnya banyak, bukan hanya harganya tinggi, tetapi kualitas itu bisa dilihat ketika contoh satu tomat yang baik kemudian dicampur dengan banyak tomat yang busuk untuk jangka waktu berhari-hari. Ketika tomat itu masih bisa mempertahankan kualitasnya, inilah tomat yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya saya berharap di siapapun kita, dimanapun kita berada, kita juga patut bersyukur kalau Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Justru itu membuktikan apakah kita masih punya komitmen kualitas iman yang bagus atau enggak. Bapak Gembala pernah di tempat kami, Bapak Ibu, berkunjung ke anaknya. Om, di tempat kami itu yang Kristen cuma 2 orang, 2 keluarga, saya sama satu jemaat. Semuanya bukan. Jadi disitulah ajang tempat di mana kami belajar. Ya, hidup seperti Bapak Nuh ini. Ya, di tengah masyarakat yang tidak baik, di tengah masyarakat yang rusak. Bahkan belajar bisa menjadi berkat bagi mereka. Jadi yang pertama, iman Nuh itu punya kualitas. Dia tetap bisa punya integritas iman yang luar biasa, sekalipun tinggal di masyarakat yang tidak baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dibuktikan dengan ketaatannya yang sangat hebat. Ketaatan yang sangat luar biasa. Bahkan saya mau katakan, mungkin kita yang berkumpul di tempat ini belum setaat yang Bapak Nuh lakukan. Ayat 22 berkata begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya kasih tinta merah.
kata tepat, dan kata yang diperintahkan. Ini memang sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena faktanya Bapak Nuh bisa melakukan dengan baik. Kata tepat itu artinya tidak meleset, kata tepat itu artinya plek, sama, persis. Seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam pembahasan ini apa sih yang sebenarnya Tuhan perintahkan kepada Bapak Nuh? Cuma satu, buat bahtera. Jadi bahtera ini ternyata sarana untuk menyelamatkan mereka. Buat bahtera. Ketika saya merenungkan ini saudara, saya bergumul. Kemudian saya menemukan satu hal begini. Menjadi sesuatu tidak sulit kalau Tuhan itu hanya memerintahkan Nuh itu buatlah bahtera. Itu menjadi sesuatu yang gampang, menjadi sesuatu yang tidak sulit, sesuai dengan imajinasi pikiran Bapak Nuh, itu gampang membuat bahtera itu. Tetapi yang menjadi sulit adalah ketika Tuhan itu berbicara secara detail kepada Bapak Nuh. Kamu harus membuat bahtera modelnya seperti ini, tingkatnya seperti ini, lebarnya segini, panjangnya segini, tingginya segini. Baru itu sesuatu yang sangat sulit bagi Bapak Nuh. Tetapi dibuktikan dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalimat ini diulang beberapa kali saudara. Di dalam pasal 7 ayat 5, pasal 7 ayat 9 dikatakan sama. Nuh melakukan tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Saya berkata dalam hati begini, Tuhan, sulit. Bahkan tidak banyak orang Kristen yang bisa melakukan seperti Bapak Nuh ini. Makanya saya tidak heran kalau Tuhan itu memperhatikan Bapak Nuh itu begitu luar biasa. Karena dia berjuang, dia berusaha melakukan perintah Tuhan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan dengan seluruh hitungan itu Nuh melakukan tepat. Nah pertanyaannya kepada kita saudara, melakukan firman Tuhan itu gampang. Melakukan firman Tuhan itu bagi saya mudah. Kalau imajinasi pikiran saya, itu mudah banget. Tapi kalau sudah harus persis seperti yang Tuhan mau, ini masalah. Tidak banyak yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita ingin seperti ini. Contoh satu saja, contoh satu. Mohon maaf dulu, saya mau katakan, contoh ya, tentang memberikan persepuluhan. Contoh ini. Jelas kan artinya Tuhan memberikan satu firman jelas. Mengembalikan berapa persen Bapak Ibu? 10 kan? Nah, ini contoh saudara, mohon maaf ya. Saya tidak membahas itu, ini contoh. Tetapi saya melihat tidak banyak orang yang melakukan tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Saya bisa berkata seperti ini karena di tempat pelayanan kami itu seperti itu. Hanya 1-2 orang yang persis melakukan seperti ini. Jelas. Tuhan memberikan satu firman yang jelas. Dan saya katakan itu sebenarnya mudah dilakukan, tetapi menjadi sulit kalau harus persis. Tapi sekali lagi, yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya. Nah contoh lagi dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat. Ketika Tuhan panggil Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim, Bapak Saudara, ayat 4 berkata demikian.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Makanya dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Jadi saya mau katakan, dan ini juga saya katakan kepada jemaat di tempat kami, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep gitu loh saudara. Ya, ada satu bagian-bagian yang memang kita lakukan itu harus plek. Nah, kita memang berjuang seperti itu saudara. Supaya hidup kita itu benar-benar bisa menyentuh dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu saudara baca kelanjutan dalam kisah Nuh, kelanjutan dalam kisah Bapak Abraham saudara. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka punya karakter yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Hubungan yang baik. Jadi rupanya selain punya iman yang unggul, punya iman yang berkualitas, selain punya ketaatan yang luar biasa, maka Bapak Nuh ini sebenarnya punya hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Dan dibuktikan dengan apa? Ayat 20 pasal 8. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saya baca mulai di dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 ini Bapak Ibu Saudara. Setelah air bah itu surut, kemudian Tuhan katakan kepada Nuh keluar dari bahtera. Maka pertama kali yang dilakukan oleh Nuh setelah dia turun dari bahtera, pertama kali yang dilakukan adalah membakar korban di atas mezbah. Ini pertama kali yang dilakukan Tuhan itu ini, yang dilakukan oleh Nuh ketika dia turun dari bahtera. Pertama kali yang dilakukan membakar korban persembahan. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hamba Tuhan yang berbicara tentang persembahan. Tetapi pagi ini saya akan ulangi lagi. Persembahan itu bukan hanya berbicara mengenai ucapan syukur, bukan. Apalagi berbicara tentang kewajiban. Persembahan berbicara bukti bahwa kita itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Siapakah yang mengajar Nuh ini membakar korban? Siapa yang mengajarkan Nuh untuk turun dari bahtera kemudian langsung membakar di atas mezbah? Tetapi kita lihat dalam pasal yang ke-8, setelah turun dari bahtera, pertama kali diperbuat adalah dia membakar korban. Kenapa? Karena dia merasa dia satu pribadi yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan, punya relasi yang hebat dengan Tuhan. Maka jalan satu-satunya yang dilakukan adalah dia membuat mezbah dan dia membakar mezbah di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah keselamatan juga seperti itu Bapak Ibu? Keselamatan itu berbicara Allah mempersembahkan anaknya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Keselamatan berbicara Allah mempersembahkan, memberikan anaknya, supaya apa? Tujuannya supaya terbangun satu relasi antara Tuhan dengan manusia, sehingga ada alasan untuk Allah menyelamatkan manusia. Maka harus ada sarana. Allah memberikan anaknya, Allah mempersembahkan anaknya,
supaya terjalin hubungan antara kita dengan Tuhan, maka punya alasan Tuhan menyelamatkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini yang pada pagi hari ini perlu mulai kita renungkan. Dan baiklah kita termotivasi dengan baik supaya hidup kita itu berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti kehidupan Bapak Nuh. Dia punya iman yang luar biasa. Sekalipun hidup di tengah masyarakat yang rusak, dia tetap baik. Ya. Dia punya ketaatan yang luar biasa. Dia berusaha melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, Bapak Nuh itu punya hubungan yang baik dengan Bapa. Bapak Nuh punya hubungan yang baik dengan Allah. Ini dibuktikan di dalam Kejadian pasal 8 itu. Jadi saya percaya sepanjang Bapak Nuh itu ada dalam bahtera, satu hal yang dipikirkan adalah ketika nanti aku turun dari bahtera, maka satu yang aku perbuat adalah membakar persembahan korban. Dan saya yakin itu sudah menjadi dalam pikiran Nuh selama air bah itu berlangsung. Jemaat Tuhan diberkati di tempat ini, mari kita belajar seperti kehidupan Bapak Nuh dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mohon tim musik. Kita akan katakan ku rindu setiap waktu. Hidup di dalam kebenaran. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Katakan bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
bulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, memotivasi kita, membuka alam pikiran dan hati kita. Bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Dan kita mulai sadar, biarlah tujuan satu-satunya hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan membalas dan Tuhan berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur dari permulaan, pertengahan sampai pada saat ini. Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dan sebab itu pada pagi hari ini hamba berdoa buat gereja pelayanan di tempat ini, Tuhan semakin memberkati. Tuhan semakin memberkati. Melebar ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang Tuhan. Dan gereja di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kepada bangsa-bangsa. Hamba juga berdoa buat Bapak, Ibu Gembala di tempat ini. Yang kau percaya untuk melayani full time di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan semakin mengurapi mereka. Dan terlebih Tuhan limpahkan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Supaya mereka terus bisa melangsungkan pelayanan di tempat ini. Bahkan segenap jemaat di tempat ini, segenap pengurus, Tuhan juga kiranya memberkati dengan kemurahan-Mu. Berjalan bersama-sama dengan Engkau, bekerja bersama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, bahkan segenap pengurus untuk mengembangkan, memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Sebab hamba percaya Engkau yang mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Engkau yang mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau yang mengubah kerugian menjadi keuntungan. Engkau yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu pulang, dan pada saat nanti kami memberikan persembahan, Tuhan tahirkan, kuduskan persembahan ini. Dan kami kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami untuk menabur tepat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tuhan Allah menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang diberkati, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan keselamatan kami, hamba berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sepakat katakan, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung
Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, selamat mengambil saat teduh masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.